presentasi dari ya Mas Taufik, Mas Hananto juga Mas Rudi terkait bagaimana pemanfaatan data, bagaimana kelebihan MySQL dalam sebagai database ya, sebagai fondasi dan pemanfaatan data tersebut. Sekarang kita akan beralih ke sesi diskusi nih ya untuk mencoba mendalami presentasi tadi yang telah mereka lakukan. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingin mengajak Anda semua untuk mengisi feedback form terkait acara ini. Mungkin di setengah jalan acara Anda semua sudah memiliki feedback atau masukan kepada kami, kepada Info Komputer maupun kepada Tekop Sigma dan juga Oracle gitu terkait acara ini. Kalau misalnya juga moderatornya patutnya terlalu galau nih, itu terlalu garing, itu juga boleh isi feedback tersebut. Semoga itu bisa membantu kami memperbaiki webinar di saat mendatang. Nanti linknya kita lihat bisa disorot di QR code ini atau nanti bisa diklik di kolom chat, linknya ada di kolom chat. Nanti juga bisa isi di akhir sih, kita akan menunjukkan lagi deh di akhir supaya teman-teman bisa ngisi juga di akhir. Oke, sekarang kita akan masuk sesi diskusi nih ya. Saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang semoga bisa mewakili rasa ingin tahu Anda. Namun jika ada pertanyaan lain, itu udah ada banyak pertanyaan di kolom Q&A. Tapi kalau ada teman-teman ada pertanyaan lain, mungkin bisa ditanyakan juga. Siapa tahu nanti bisa kita juga jawab dari sesi Q&A yang mungkin bisa di 30 sebelum berakhir acara ini. Oke, mungkin saya coba buka pertanyaan dulu untuk Mas Hananto gini ya. Tadi saya melihat banyak fitur yang baru gitu kan, tapi kan selama ini kita MySQL open source gitu ya, jadi banyak keterbatasan gitu dibandingkan misalnya database yang enterprise ready gitu ya, seperti Oracle juga kan punya database sendiri. Nah, bagaimana sebetulnya Mas Hananto ngelihat peran MySQL ini gitu dalam konteks apa emang cuma buat small medium enterprise gitu, tapi kalau ke enterprise yang udah yang big enterprise itu sebenarnya emang nggak cocok gitu, atau ada keterbatasan seperti itu nggak sih Mas dari MySQL sendiri? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi kalau kita melihat bahwa siapa sih yang menggunakan MySQL saat ini, even big enterprise seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, mereka menggunakan MySQL dan menggunakan MySQL database tersebut sebagai database untuk mission critical mereka. Beberapa banking di Indonesia maupun di luar itu juga menggunakan MySQL, utamanya MySQL InnoDB Cluster dan MySQL InnoDB Cluster Set untuk mendukung beberapa aplikasi penting dari banking mereka seperti Internet Mobile Banking, ATM, dan sebagainya. Jadi saya pikir dari bukti empirik ya, dari track record daripada MySQL sendiri, apakah MySQL masih tetap sama seperti 15 tahun lalu, small database, open source, just run, terus kemudian untuk simple web application, saya pikir sudah enggak ya, karena MySQL juga sudah dari data security, dari sisi high availability-nya, dan dari sisi utamanya kalau menggunakan MySQL Enterprise Editions, tentu saja akan ada support dari prinsipal. Oke. Nah, kalau mungkin ke Mas Taufik dulu nih Mas. Kalau pengalaman Mas Taufik sendiri gitu mengelola tadi kan menggunakan banyak database termasuk MySQL. Tantangan dalam mengelola MySQL itu dibanding database lain itu ada sesuatu yang unik nggak Mas atau sama aja? Ya, banyak sih tantangan yang kita hadapi ya dalam keseharian gitu kan. Mungkin yang paling besar itu adalah di kegiatan di operasional itu kan memang setiap hari itu data semakin besar, terus transaksi semakin tinggi. Nah, itu adalah tantangan yang sering kita rasakan, dan bagaimana menghandle itu menjadi pertanyaan dan pekerjaan kita sehari-hari gitu kan. Nah, performanya semakin turun dan lain-lain. Makanya di kita juga sebenarnya harus sering melakukan preventive maintenance gitu kan, kayak mereview arsitektur database atau review query, review transaksi data dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita sering lakukan preventive maintenance. Terus kita juga harus sering melakukan regular health check, kesehatan server, CPU, memori dan sebagainya juga. Selain itu juga ya kita harus sering-sering melakukan upgrade atau patch juga sih dengan yang versi terbaru, karena yang versi terbaru itu menawarkan transaction atau TPS yang bisa lebih tinggi,
performance-nya lebih tinggi dibanding yang versi yang lama. Jadi kita juga harus selalu update terhadap software yang terbaru ya. Karena software yang terbaru juga selain menawarkan TPS dan security-nya juga lebih bagus lagi ya. Dan MySQL juga biasanya per 3 bulan ya untuk ngerilis patch baru. Misalnya ada kebocoran atau isu security CVE sekian dan sekian. Nah itu tiap 3 bulannya dia update. Ini untuk supaya di patch untuk meningkatkan security kayak gitu sih, mungkin lebih ke performance sehari-hari aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, berarti memang tantangannya tapi memang bisa diadres itu melepas ya tadi dengan tadi regular check up, kemudian juga patch-nya juga rajin diupdate gitu, rajin diinstal ya. Rajin update supaya fiturnya nambah, kemudian juga keamanan juga lebih terjamin gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaan ke Mas Rudi kali ini, Mas. Tadi kan MySQL sekali lagi basisnya open source gitu ya. Jadi kan kalau ngomong open source kadang-kadang supportnya gimana gitu. Kalau Mas Rudi sendiri, Mas, Kotek Sigma itu soal support MySQL itu gimana, Mas, sistemnya, Mas? Halo Mas Rudi, bisa mendengar suaranya? Ya, baik. Silakan Mas. Ya, oke. Seringkali emang ya kalau Indonesia ini kalau saya lihat emang sih itu menyukai open source gitu. Oke, itu saya pungkiri. Nah, sebenarnya kalau customer menggunakan open source itu ya tanpa berbayar, emang solusi yang termurah adalah mereka kembali ke community. Gitu. Nah, tentunya kalau community itu adalah free, ya, jadi jawaban tidak pasti gitu ya. Nah, untuk mendapatkan support yang prima yang bagus gitu ya, kami menganjurkan gitu ya customer itu untuk beralih untuk menggunakan MySQL Enterprise gitu yang berbayar. Nah, sebenarnya sih kalau dibanding dengan aplikasi database yang lain yang mahal-mahal itu ya, MySQL itu sebenarnya cukup murah gitu karena aplikasi ini mereka hanya memperhitungkan jumlah core gitu. Tidak terlepas dari yang lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan berlangganan Oracle Enterprise, customer itu mendapat layanan prima langsung dari Oracle-nya itu 24 kali 7 kali 365 hari gitu. Kapanpun mereka bertanya, mereka akan mendapatkan SLA gitu. Biasanya sih pengalaman kami sih kalau kami bertanya kepada Oracle itu dalam waktu hitungan sekian menit itu sudah dijawab gitu. Nah, selain itu selain ketemu masalah gitu ya, customer bisa bertanya ke Oracle. Nah, pihak Oracle juga memberikan layanan nih gitu ya. Jadi ketika ada solusi apa sih mau dibangun, nah pihak Oracle dan kami biasanya kami siap gitu memberikan solusi-solusi kepada customer gitu. Tentunya yang kami engage ya, dan tentunya customer juga yang mempunyai relation membeli support dari Oracle gitu. Nah, Oracle itu mempunyai di belakang itu mempunyai ya tim-tim gitu ya, pengalaman di luar negeri yang bisa diberikan kepada customer gitu. Seperti tadi contoh use case kami bisa share, tempatnya seperti ini, sehingga customer bisa mempunyai insight, sebaiknya nanti saya akan seperti ini gitu dalam implementasinya. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, makasih. Berarti memang ada supportnya dari Kotek Sigma ya untuk implementasi maupun tadi maintenance dari database MySQL. Iya. Oke, mungkin sekarang saya ingin bergeser nih. Mungkin sebagian audiens mulai yakin, saya akan menggunakan MySQL gitu. Tapi kan di journey pemanfaatan data itu kan kalau udah data udah bagus, udah tertata dengan baik itu kan inject AI dan machine learning gitu ya. Pengennya yaitu bahwa data yang dianalisa itu nanti akan bisa dianalisa oleh menggunakan AI dan machine learning gitu. Nah, untuk Mas Hananto nih, Mas, pertanyaan saya, Mas, apakah MySQL itu juga kompatibel gitu dengan journey tersebut gitu. Jadi ketika perusahaan ingin mengimplementasikan AI dalam menganalisa data itu MySQL udah mendukung seperti itu nggak sih, Mas? Pertanyaan mungkin seperti itu. Mas Hananto bisa jawab, Mas? Betul, iya. Secara infrastructure dan secara features kita sudah ready untuk mendukung artificial intelligence dengan Oracle MySQL HeatWave machine learning. Jadi end-to-end kita sudah mendukung dari sisi OLTP, Anda sudah tahu. Terus kemudian dari sisi OLAP kita juga punya MySQL HeatWave untuk speed up query, terus kemudian melakukan descriptive analytics, melakukan OLAP query dan lain sebagainya. Dan juga untuk predictive analytics menggunakan machine learning, artificial intelligence algorithm kita sudah mendukung. Kita mendukung regressions
dan juga mendukung classification. Dalamnya itu ada banyak ragam algoritma yang bisa si machine learning-nya itu nanti Oracle AutoML yang ada di MySQL HeatWave itu sendiri, nanti dia bisa melakukan selections dari algoritma machine learning yang ada, terus kemudian membuat semacam training terhadap data sehingga bisa menghasilkan sebuah model. Jadi ya sudah mendukung, Pak. Jadi dari sisi OLAP, OLTP maupun machine learning kita sudah. Berarti udah siap tuh Mas ya, udah siap untuk mendukung AI tadi tuh Mas ya. Saya pikir untuk ke depan semua aplikasi harusnya sudah bisa machine learning ya. Cuman karena kita melihat kalau machine learning aplikasinya sangat rumit dan sangat human extensive works ya untuk analisa datanya, terus pemilihan algoritma yang tepat, terus melakukan pemodelan, hypertuning parameter dan lain sebagainya sehingga menghasilkan model yang benar-benar sesuai. Kadang model yang bisa menghasilkan, kalau kita menggunakan cara manual itu kan trial and error, modelnya bisa over atau undertune, jelek dan sebagainya. Tapi kalau dengan menggunakan Oracle AutoML yang ada di MySQL HeatWave, kami sudah melakukan otomatisasi semuanya. Jadi Anda tinggal ngumpulin datanya, bikin aplikasi. Oke. Menarik tuh ya. Berarti emang udah setengah jalan lah kira-kira, database sudah setengah jalan, tinggal data scientist-nya nambahin setengah jalannya lagi gitu kali Mas ya. Data scientist-nya tinggal seleksi datanya aja untuk masuk ke itu, supaya jangan garbage in, garbage out. Data scientist perlu untuk masuk. Setelah itu, HeatWave do the job, provide the models, use the models for doing predictions. Oke. Terima kasih. Kalau Mas Taufik sendiri Mas di Telkomsel, saya jadi penasaran nih, apakah juga telah mengimplementasikan AI tersebut, dan apakah memang tadi MySQL juga jadi bagian penting dari implementasi gitu ketika data dianalisis atau dikelola dengan AI. Mas Taufik ada gambaran nggak Mas soal ngomongin AI di database MySQL? Telkomsel sendiri sekarang sebenarnya lagi meningkatkan layanan customer interaction yang dulunya orang harus ke Grafari atau orang harus telepon call center, kan itu membutuhkan waktu, dan kita use case AI ini dipakai buat bikin aplikasi bot, misalnya kayak chatting bot atau VA, virtual assistant. Nah itu kita engine-nya pakai menggunakan MySQL. Nah, dan itu sangat bagus sekali untuk menerapkan MySQL untuk di AI atau NLP tersebut ya. Karena beberapa fitur sangat mendukung untuk aplikasi tersebut. Selain itu juga mengapa kita menggunakan itu juga karena memang sangat populer si database MySQL ini, sehingga sangat mudah digunakan dan diintegrasikan oleh para programmer dan desainer aplikasi di internal kita gitu kan. Beberapa teknologi MySQL juga kita butuhkan ya, kayak misalnya yang terbaru itu misalnya kayak support JSON atau case sensitive, atau dia juga menyediakan high availability yang bagus yang tadi sudah dijelaskan Mas Hananto ya. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan penggunaan MySQL untuk pemanfaatan teknologi AI ini sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufik atas jawabannya. Mungkin waktunya udah setengah 12. Mungkin tanya terakhir nih sebelum saya masuk ke sesi Q&A untuk Mas Rudi nih Mas. Tadi kan kita kayaknya udah ada tuh, kita udah melihat potensi MySQL dalam mendukung perjalanan menuju data di kamu nih. Mungkin pertanyaan saya, apakah Mas Rudi bisa tips gitu ya dalam mengoptimalkan implementasi MySQL, dan juga bagaimana Telkom Sigma dapat membantu proses tersebut? Tips Mas terkait topik ini? Oke, baik. Oke, tips kami ya. Sebenarnya tips kami dari kami yang saya amati ya, sebaiknya customer itu mulailah gitu ya, jadi emang beralih ke cloud gitu. Nah, terutama saya menganjurkan kalau sebaiknya dalam hal MySQL beralihlah ke MDS-nya MySQL gitu, karena dengan kesana customer bisa memperoleh advanced features yang tidak didapatkan
baik customer instalasi di on-premise maupun instalasi di cloud di luar dari MySQL begitu. Karena di situ kita menerapkan enterprise features dan termasuk analitik, termasuk sampai masuk ke planning gitu yang sebenarnya tidak bisa di delivery dari cloud lainnya gitu. Nah itu tips kami. Nah kedua, ketika customer ingin mendesain solusi, jadi agak optimal. Jadi sebaiknya di depan itu customer bangun dulu yang namanya IT blueprint. Gitu. Seperti apa sih yang akan mereka capai? Tentunya dari sana mereka baru bisa menentukan gitu arah ke depannya mereka akan menggunakan teknologi apa yang sesuai untuk support kepada apa yang mereka akan bangun dari IT blueprint tersebut. Gitu. Tanpa IT blueprint, ya implementasi akan banyak mengarah ke banyak hal gitu. Nah tentunya agak optimal, kami bersedia gitu ya dilibatkan sejak awal gitu dalam hal melakukan desain dan melakukan planning bagaimana mengimplementasikannya gitu sehingga customer bisa delivery solution secara optimal gitu di dalam penggunaannya di masing-masing company gitu. Oke, Mas Muiz. Oke, terima kasih Mas Rudi atas sarannya.